Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai seorang filsuf asal Inggris bernama John Locke. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Sangayupi Wangsae, Larena Ferial, dan Paraita Haryanja. John Locke adalah filsuf asal Inggris abad ke-17 yang idenya terutama mengenai filsafat politik sangatlah berpengaruh dan bahkan masih relevan hingga hari ini. Lahir tahun 1632 di desa Somerset, Inggris, Locke adalah tokoh yang sangat penting di dalam era pencerahan Eropa. Ide-idenya menjadi pengaruh bagi filsuf-filsuf besar setelahnya, seperti Immanuel Kant, David Hume, dan Jean-Jacques Rousseau. Di masa kanak-kanak Locke, Perang Saudara Inggris pecah, dan ayahnya menjadi kapten di pasukan parlemen. Raja Charles I dieksekusi di depan publik pada tahun 1649, hanya beberapa meter dari tempat Locke belajar di Westminster School. John Locke banyak menulis dan menuangkan ide-idenya dalam banyak sekali bidang ilmu. Namun pada presentasi kali ini, kami hanya akan membahas 4 area, yakni epistemologi, pendidikan, filsafat politik, dan toleransi beragama. Mengenai epistemologi, seperti pendahulunya Francis Bacon, Locke adalah seorang empirisis. Karyanya yang paling dikenal, An Essay Concerning Human Understanding, bisa dikatakan merupakan salah satu generasi mula-mula argumentasi empiris yang sangat baik, membahas mengenai batas-batas pemahaman manusia terhadap topik yang begitu luas. Locke berargumen, "No man's knowledge here can go beyond his experience." Lewat tesis ini, Locke memberitahu kita secara rinci mengenai apa yang dapat diklaim secara sah untuk diketahui dan apa yang tidak. Berhubungan dengan ini pula, Locke membuat teori yang disebutnya sebagai Theory of Mind, yang mana sering disebut juga sebagai asal mula konsepsi modern tentang identitas dan tentang diri. Locke mendefinisikan diri sebagai kesadaran yang berkelanjutan, bahwa pikiran mulanya adalah tabula rasa atau kertas kosong, yang kemudian terisi dengan pengetahuan yang datangnya dari pengalaman, observasi, dan eksperimentasi. Pendapat ini tentu beroposisi dengan pandangan filsafat Kartesian yang beranggapan bahwa manusia lahir dengan ide bawaan. Berikutnya adalah pendekatan Locke untuk pendidikan. Karya Locke tentang pendidikan dapat dipahami sebagai jembatan antara karya-karyanya tentang pemahaman atau understanding dan politik. Penekanan Locke pada kebebasan atau liberty tidak hanya terlihat dalam karya-karya politiknya, tetapi juga dalam tulisannya tentang pendidikan. Locke memperlakukan anak-anak sebagai manusia yang rasionalitasnya harus didukung dan dikembangkan oleh orang tua. Oleh karena itu, ia menulis Some Thoughts Considering Education sebagai nasihat dan panduan yang awalnya dimaksud untuk membantu temannya, Edward Clarke, yang saat itu membesarkan beberapa anak untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang bajik. Kebajikan itu, yang didefinisikan sebagai kontrol diri dan rasionalitas, merupakan tujuan akhir pendidikan bagi Locke. Salah satu pemikiran utamanya seputar pendidikan dan pemahaman manusia adalah tabula rasa, yaitu teori bahwa manusia dilahirkan dengan pikiran yang kosong atau blank slate. Semua pengetahuan mereka kemudian diperoleh dari persepsi. Karena itu, anak-anak sangat sensitif terhadap pengalaman dan informasi baru, sehingga ide-ide yang mungkin tampaknya konyol atau tidak penting sebenarnya dapat memiliki konsekuensi yang sangat bertahan lama. Gagasan ini bahwa pikiran saling berhubungan kemudian dikenal sebagai associationism. Locke juga sangat percaya bahwa belajar harus menyenangkan. Dia percaya bahwa anak-anak akan lebih terlibat dan lebih giat belajar jika mereka melihat pendidikan sebagai hal yang menarik dan dapat memilih apa yang mereka sukai untuk dipelajari. Selain itu, Locke tidak setuju dengan hukuman dalam pendidikan, serta penetapan aturan yang ketat, dan sebaliknya mendesak orang tua untuk membangun kebiasaan dan rutinitas berpikir yang baik. Kebiasaan berpikir seperti itu mendorong pemikiran rasional dan kontrol atas keinginan seseorang. Sementara itu, aturan dan hukuman malah berbicara pada perasaan dan bahkan dapat mengakibatkan pemikiran tidak rasional yang didorong oleh emosi dan ketakutan. Aturan juga pada akhirnya mengarah pada penghargaan
yang merupakan sensasi yang sekali lagi dimotivasi oleh perasaan. Agar anak-anak berpikir secara bebas dan rasional, orang tua seharusnya tidak mendorong anak-anak mereka dengan aturan atau insentif. Some Thoughts Concerning Education, yang diterbitkan pada tahun 1693, menjadi buku yang laris secara internasional dan juga menjadi salah satu teks terpenting dalam teori pendidikan dan parenting. Pendekatannya terhadap pendidikan yang mendorong orang untuk berpikir sendiri, mempersiapkan orang untuk membuat keputusan dalam hidup dan berpartisipasi dalam politik negara mereka sendiri. Locke mengakui pendidikan sebagai kunci untuk membebaskan masyarakat dari tirani politik dan psikologis. Tulisan Locke lainnya yang berjudul The Conduct menjelaskan lebih lanjut hubungan antara akal, kebebasan, dan moralitas. Akal diperlukan untuk kebebasan dan kemampuan untuk memerintahkan diri, karena akal bebas dari keberpihakan, intoleransi, dan hasrat emosional, dan demikian dapat digunakan untuk mempertanyakan otoritas untuk penilaian dan tindakan yang adil. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara rasionalitas itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang filsafat politik. Tulisan-tulisan Locke mengenai politik sangat dipengaruhi oleh situasi politik Inggris di abad ke-17, di mana terjadi perang saudara, pembentukan The Commonwealth, pemulihan monarki, The Glorious Revolution, dan pembentukan Bill of Rights, di mana supremasi parlemen yang bertentangan dengan monarki akhirnya didirikan. Karya Locke yang paling penting dalam ranah politik, The Two Treatises Concerning Government, dipublikasikan di tahun yang sama dengan Bill of Rights. Di dalamnya ia menolak paham absolutisme dan mendukung pemisahan antara gereja dan pemerintahan. Ia mencoba menjawab pertanyaan, siapa yang harus memerintah negara dan atas dasar-dasar yang sah. Filsafat politik Locke besar dipengaruhi oleh teori kontrak sosial, yang secara singkat bisa dijelaskan demikian. Yang pertama, seorang individu dilahirkan dengan keadaan alamiah, di mana ia memiliki hak-hak kodrati yang diberikan Tuhan, dan tidak tunduk pada jenis pemerintahan apapun. Locke percaya, meskipun dilahirkan egois, manusia memiliki akal dan rasa toleransi. Yang kedua, keadaan alamiah ini sifatnya tidak stabil dan individu, ada dalam resiko bahaya fisik. Ini berarti kita tidak dapat mengejar tujuan yang membutuhkan kestabilan dan kooperasi dengan orang lain. Lalu yang ketiga, dalam kondisi seperti itu, muncullah pemerintahan karena individu melihat keuntungan yang diperoleh dengan melepaskan sejumlah haknya kepada otoritas pusat. Hubungan antara individu dengan pemerintahan inilah yang merupakan bentuk kontrak sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang toleransi beragama. Pada abad ke-17, tidak hanya pergolakan politik yang terjadi di Eropa, tetapi juga pergolakan agama. Locke sendiri merupakan seorang Protestan dan menurutnya, seluruh isi Alkitab adalah bersesuaian dengan akal manusia. Locke menganjurkan toleransi atas dasar 3 poin. Poin pertama adalah karena hakim duniawi, negara khususnya, dan manusia pada umumnya tidak dapat diandalkan mengevaluasi klaim kebenaran dari sudut pandang agama yang bersaing. Yang kedua, bahkan jika mereka bisa menegakkan satu agama yang benar, tidak akan berhasil karena Anda tidak bisa dipaksa menjadi keyakinan melalui kekerasan. Lalu yang ketiga, memaksa keseragaman agama menyebabkan gangguan sosial yang jauh lebih besar daripada membiarkan keberagaman. Ironisnya, meskipun Locke adalah seorang pendukung toleransi, ia mendesak pihak berwenang untuk tidak menoleransi ateisme, karena menurutnya penyangkalan keberadaan Tuhan akan merusak tatanan sosial dan menyebabkan kekacauan. Singkatnya, meskipun banyak yang berpendapat bahwa pengaruh Locke selama masa hidupnya dapat diabaikan, pengaruhnya pada penulis dan filsuf pencerahan kemudian dan institusi politik modern di banyak negara barat sangatlah signifikan. Sekian penjelasan video mengenai John Locke dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.